Baik saudara, kembali lagi di Sapa Kupang dan kita masih bersama Bapak Dr. Carolus Kopumedan selaku pakar hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik Pak, dalam kasus persidangan pembunuhan Brigadir Joshua yang sudah berlangsung beberapa bulan belakangan hingga sampai pada putusan hakim kemarin, bagaimana Pak Carolus melihat keputusan hakim kemarin Pak? Ada fenomena Ferdi Sambo ini luar biasa ya. Gemanya bukan hanya di pusat negara saja, di Jakarta saja, tetapi gemanya bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan ada inisiatif dari kelompok-kelompok tertentu yang kemudian berusaha untuk nobar begitu ya, nonton bareng untuk mengetahui seperti apa penegakan hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Konstruksi hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum berbeda dengan konstruksi hukum yang dibuat oleh pengadilan, dalam hal ini hakim. Di mana di tingkat penuntutan Ferdi Sambo Ferdi Sambo bukan sebagai pelaku utama. Sebagai pelaku utama. Yang menjadi pelaku itu menurut pihak kejaksaan itu adalah Richard Eliezer karena dia yang menembak gitu ya. Tetapi kemudian pada tahapan pemeriksaan di pengadilan, hakim justru berpendirian lain, membangun konstruksi yang berbeda bahwa yang menjadi pelaku utama itu sesungguhnya Ferdi Sambo, sedangkan Eliezer itu hanya sekedar pelaku pembantu. Menurut saya, apa yang dikonstruksikan oleh hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan itu menurut saya itu sudah tepat. Sudah tepat karena apa? Karena antara Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer itu memiliki relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana Ferdi Sambo adalah ya, katakanlah bos ya, sebagai pimpinannya, sedangkan dia Richard kan cuma seorang ajudan, sehingga dia tidak bebas untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu sepenuhnya ada di orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan memberikan perintah untuk membunuh itu. Andai kata tanpa Ferdi Sambo, tidak mungkin adanya pembunuhan, begitu. Jadi faktor Ferdi Sambo itu sangat kuat di diri Richard Eliezer. Hasil keputusan hakim mendapat sorak-sorai dari masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa ini merupakan momen kemenangan keadilan karena terpidana Ferdi Sambo dinyatakan hukuman mati. Tetapi masyarakat awam juga bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga sampai dieksekusi? Ya, jadi apa yang diputuskan di tingkat pengadilan negeri itu bukan sesuatu yang final. Masih tentatif, yang masih perlu dievaluasi, yang masih perlu dinilai lagi. Andai kata ada ajukan Ferdi Sambo dalam hal ini mengajukan banding dan juga sampai ke tingkat kasasi, bahkan sampai ke tingkat peninjauan kembali, begitu. Jadi prosesnya masih sangat panjang. Tetapi kita berharap bahwa apa yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan negeri itu mudah-mudahan bisa diikuti oleh pengadilan tinggi dan bahkan di Mahkamah Agung. Begitu. Tapi tidak selamanya apa yang diputuskan di pengadilan negeri itu kemudian harus diikuti oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Bisa saja putusannya berbeda. Ya, harapan kita apa yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi prosesnya masih lama, Pak, ya? Ya, jadi ya terjadi euforia
euforia, kesenangan masyarakat menyambut akan adanya putusan putusan pengadilan negeri yang menghukum mati Verdi Sambo itu, menurut saya itu sah-sah saja. Dan itu juga mungkin mewakili kepentingan atau keinginan warga masyarakat yang ingin memperjuangkan rasa keadilan masyarakat. Kita tahu bersama bahwa hasil keputusan hakim kemarin dinyatakan Verdi Sambo hukuman mati, kemudian Putri 20 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun, kemudian Ricky Rizal 13 tahun, dan Richard Eliezer 1,5 tahun. Kita berbicara terkait dengan hukuman mati. Menurut Pak Carolus sendiri, apakah terpidana Verdi Sambo ini akan mendapat keringanan hukuman? Karena kita mengingat akan ada KUHP baru, yakni 10 tahun percobaan jika berkelakuan baik akan menjadi seumur hidup. Iya, jadi jangankan penerapan KUHP baru, dalam tingkatan banding maupun kasasi dan juga peninjauan kembali itu bisa saja putusannya berbeda. Bisa saja turun ke seumur hidup atau mungkin 20 tahun dan seterusnya. jadi tidak mesti proses itu secara konstan menghasilkan sebuah putusan yang sama, tidak. Lalu terkait dengan saat ini kasus ini kan muncul hampir bersamaan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dan menurut saya KUHP baru belum bisa diterapkan, belum bisa diterapkan untuk itu. Tapi bisa saja di peninjauan kembali itu bisa saja bisa saja KUHP baru itu bisa diterapkan. Karena kalau tidak salah di pasal 3 ayat 1 KUHP baru itu menyatakan bahwa KUHP yang baru bisa diterapkan kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ini ancaman hukumannya lebih ringan. Saat ini Verdi Sambo bersama terdakwa lainnya sedang melakukan upaya banding. Menurut Pak Carolus sendiri, akankah para terdakwa ini akan mendapat keringanan hukuman setelah keputusan banding nanti? Ya, itu kan hak mereka ya, hak para terdakwa yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan negeri. Dia berhak untuk mengajukan banding, untuk mengajukan upaya-upaya hukum di tingkat yang lebih tinggi, banding, kasasi, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya itu sangat ditentukan oleh bagaimana konstruksi hukum yang dibuat oleh hakim di tingkat banding dan kasasi itu. Sebab tidak ada syarat khusus yang menyatakan bahwa apa yang sudah diputuskan tingkat pengadilan negeri harus diikuti. Itu yang menjadi soal. Mudah-mudahan hakim di tingkat banding maupun kasasi memiliki integritas yang memadai sehingga rasa keadilan masyarakat itu lebih dikedepankan. Sejauh ini hakim telah memutuskan perkara pembunuhan Joshua. Namun yang masih mengganjal adalah soal motif dalam kasus pembunuhan ini. Apakah Bapak melihat motif dalam pembunuhan ini sudah tuntas atau masih ada yang disembunyikan? Ya, saya melihat motif yang dikemukakan bahkan berkembang di media itu beraneka ragam, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembunuhan itu sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan-kepentingan tertentu terkait dalam bisnis gelap dan lain sebagainya. Tetapi yang mengemuka di pengadilan, mulai dari tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dan
di tingkat pemeriksaan di pengadilan, motif yang paling mengemuka itu adalah soal pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Tetapi yang menjadi keanehan itu adalah kalau memang kasus itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu terjadi di Malang, tapi kenapa dalam perjalanan pulang dari Malang ke Jakarta itu mereka masih bersama-sama? Itu lalu unsur yang membuat Putri Chandrawati kecewa atas perbuatan brigadir itu seperti apa? Semestinya mereka harus berpisah, dan bahkan juga mungkin Ferdy Sambo langsung bertindak saat itu. Tapi kenapa waktunya itu diulur begitu lama, ya, begitu lama sampai ke Jakarta dulu baru hal itu dilakukan, pembunuhan itu dilakukan. Ini kan suatu keanehan. Sehingga menurut saya motif yang mencuat di persidangan itu, menurut saya itu juga belum tuntas. Ada hal-hal tertentu yang masih dan sedang disembunyikan dalam tanda petik, ya. Dalam hal ini saya tidak menuduh, tetapi dengan dinamika pemeriksaan di pengadilan seperti itu, lalu hasil seperti itu, menurut saya ini kekerasan seksual itu bukan menjadi motif. Dan bahkan hakim pengadilan negeri sendiri juga tidak menjadikan kekerasan seksual itu sebagai motif dalam kaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Baik saudara, sejauh mana ungkapan kejujuran Richard Eliezer sehingga divonis 1,5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya? Kita akan bahas lebih mendalam usai jeda berikut ini.